Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, ada yang ingin saya sampaikan di antara surat Yasin yang ibu sering baca. Itu ada bacaan yang sangat penting. Itu coba perhatikan. Di situ dikatakan Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Enggak apa-apa, dengar aja ibu. Inna ashabal jannah al yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu sibuk mereka dengan buah-buahan. Kalau hari ini ibu sibuk dengan apa? Dengan piring, dengan belangah, dengan kompor, dengan baju, ya, dengan anak, dengan cucu, dengan suami. Tapi nanti ibu sibuk nanti dalam surga dengan apa ibu? Buah-buahan. Fakihun itu buah-buahan. Buah-buahan enggak terbatas. Apa aja? Ibu pernah makan buah delima? Pernah? Lezat tidak? Lezatnya lebih lezat lagi dalam surga. Ibu pernah rasa buah anggur? Pernah. Lezatnya lebih lezat lagi daripada buah anggur. Jadi semua yang ada dalam surga diibaratkan dengan kelezatan. Maka disebut di sini yang paling lezat bukan kue tar. Bukan kue tar atau kue apa namanya itu? Kue moka, bukan. Tapi buah-buahan di sana lezat sekali. Maka diibaratkan dengan fakihun. Sesungguhnya para ashabal jannati fi syughulin fakihun. Pada hari itu mereka sibuk dengan buah-buahan. Nah, kemudian hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan istri mereka berada di bawah tempat teduh daripada pohon-pohon yang rindang. Jadi bukan berarti di dalam surga itu bangunan-bangunan enggak ada pohon, istana-istana enggak ada pohon. Dalam surga itu bangunannya cantik-cantik dan di dalamnya juga ada pepohonan-pepohonan yang rindang. Mereka akan berteduh di bawahnya seperti Adam dan pernah lihat gambaran ilustrasi hayalan-hayalan Nabi Adam dengan Hawa berada dalam surga memetik buah khuldi? Pernah? Nah, di sana nanti kalau sudah masuk surga enggak ada larangan, semuanya boleh makan. Kalau dulu kayak ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, mereka semua boleh makan, tapi ada satu yang tidak boleh, yaitu buah khuldi. Itu ujian. Tapi mereka ternyata tidak berhasil sehingga harus keluar dari surga. Maka kita anak cucunya juga harus merasakan hal yang sama dengan mak dan ayah kita, yaitu Adam dan Hawa. Maka hidup kita di sini susah, menderita. Tapi sesudah kita susah dan menderita, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjuk-petunjuk dariku akan kembali pulang ke rumahnya. Mana rumah kita, Ibu? Mana rumah kita? Bukan kampung rawa. Bukan di kampung bukan di Padang Hilir, bukan di Dusun Tangah, bukan di Kampung Gadang, bukan di Ulelung, bukan ke sebelah, bukan di Blang Pidi. Rumah kita di mana, Ibu? Surga. Negeri kita mana, Ibu? Akhirat. Tapi akhirat ada 2 kampung. Jangan salah, kembali ke rumah. Jangan tersesat pulang kampung. Dah lama kali kita enggak pulang kampung, Ibu, betul? Betul? Sejak kapan Ibu enggak pulang kampung? Sejak lahir. Sejak Pajan Ibu Hana wawa kampung, Ibu? Sejak lahir. Sejak mak tanya turun dari dalam surga. Sejak turun dari surga beliau sudah turun dari surga. Kemudian anak-anak cucunya semuanya sudah diturunkan di surga semuanya. Dari surga diturunkan semuanya. Dan kembali akan kembali ke dalam surga. Tapi bagi siapa? Famanittaba'a hudaya. Bagi orang yang mengikut petunjukku. Siapa petunjukku ini? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk melalui wahyu Al-Quranul Karim, melalui Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela untuk menyebarkan petunjuk-petunjuk itu dengan apa? Resiko nyawa melayang. Kenapa resiko nyawa melayang? Karena harus merubah akidah, ajaran dan budaya daripada kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad dianggap sebagai pemberontak, Nabi Muhammad dianggap sebagai pengacau, Nabi Muhammad dianggap sebagai provokator, Nabi Muhammad dianggap sebagai pemecah belah kaum Mekah dan kaum Madinah serta orang-orang Arab. Karena Nabi Muhammad berusaha mendatangkan ajaran Islam. Dulu
Ajarannya, orang kafir Quraisy apa ibu? Mereka apa yang disembah? Patung. Siapa patung-patungnya tuh? Lata. Siapa lagi? Siapa lagi? Nama patung berhala yang disembah? Yang besar-besar aja, yang kecil-kecil banyak. Yang besar-besar aja selain Lata. Uzza. Siapa lagi selain Lata dan Uzza? Hubal. Siapa lagi selain Hubal? Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu semua dewa-dewa dari setiap suku bangsa yang ada di kelompok-kelompok Quraisy, kota Makkah. Jadi ini ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi untuk menyebarkan petunjuk ini tidak seperti saya, diundang, kasih minuman. Ya. Kasih minuman, saya pikir teh doang nih, ternyata teh pakai jahe. Oh, saya lagi serak-serak begini cocok sekali. Nah, saya serak-serak. Halo. Tadi malam lagi tarik suara tuh baca ayat panjang sekali. Saya tarik melengking suara, akhirnya hilang suara saya. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa nih? Minuman dapat juga minuman untuk kasih reda lagi ini tenggorokan. Kalau di Jakarta udah bilang corona nih ya. Nah, karena udah ada tenggorokan kalau sakit tuh sedikit aja kita periksa sama dokter udah dicurigai ibu. Nah, bersyukur kita di Aceh, bukan tinggal Jakarta. Jadi kalau punya saudara yang di Jakarta suruh pulang lah. Pulang dulu sini. Jakarta tuh semua mau banyak yang dianggap kena COVID. Jadi dokter-dokter ketakutan di sana. Sedikit-sedikit COVID. Akhirnya orang mau berobat pun takut ke rumah sakit akhirnya. Nah, kalau pulang ke Aceh aman, ya. Maka kalau punya saudara di Jakarta ibu suruh pulang aja dulu ke Aceh. Kalau udah aman COVID-nya tuh, udah nggak ada lagi isu-isu virus COVID, boleh balik lagi ke Jakarta. Jadi itu ibu yang dimuliakan Allah. Kayak saya nih sampaikan begini deh enak bu, pakai mikrofon lagi. Kalau Nabi sembunyi-sembunyi. Tahun pertama, tahun kedua diangkat jadi nabi, umur 40 jadi nabi, umur 41, 42, 43, baru umur 44 baru disuruh perintah terang-terangan. Kalau enggak sembunyi-sembunyi. 4 tahun sembunyi di rumah sahabat Abi Arkam bin Abi Arkam. Nama sahabat itu Arkam, putra daripada Abi Arkam. Maka rumahnya itu dikenal dengan nama Baitul Arkam, rumahnya Arkam. Maka di luar-luar tuh kalau ada pesantren diberi nama pesantren Ma'had Baitul Arkam, pesantren Baitul Arkam, rumahnya Arkam. Arkam itu siapa? Itu rumah tempat Nabi buka majelis taklim, sembunyi-sembunyi, dikunci dari dalam, bicaranya pelan-pelan. Kalau pakai mikrofon lewat Abu Jahal, ditunggu di luar, ibu-ibu keluar, udah ada pedang tuh. Ibu-ibu keluar. Kalau pengajian begini masa Abu Jahal dulu tuh, itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan dengan Muawiyah bin Khalaf dan semua pembesar-pembesar kota Mekah dengan anak-anak muda-mudanya yang pemabuk dan penjudi penyembah berhala udah siap dengan samurai mau dipotong ibu-ibu keluar dari dalam pengaji. Nah, ibu senang tidak sekarang pengajiannya? Nah, senang pengajiannya sekarang ini. Kenapa? Karena ini hasil perjuangan Rasulullah. Di Aceh tidak ada teror. Ada orang berzikir di teror, tidak ada di Aceh. Ada nggak orang zikir di teror di Aceh? Ada nggak orang baca wirid Yasin, baca Al-Quran di teror di Aceh? Ada tidak? Ada nggak orang baca sama dia? Ada nggak orang dakwah mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah Ta'ala? Ada nggak di Aceh nih kita di teror keluar dari pengajian tersebut? Ada tidak? Kalau dulu Nabi diteror ibu. Nah, makanya Rasulullah perjuangan itu tidak seperti saya, tidak seperti ibu-ibu enak berzikir, enak berdoa, enak baca wirid. Rasulullah harus tanggung nyawa. Nah, ancaman Rasulullah ketika dia hijrah dari kota Mekah kota Madinah apa ibu? Nyawa melayang. Kata Abu Jahal dan tokoh kafir Quraisy, siapa yang berhasil membawa kepala Muhammad kembali kota Mekah dengan Abu Bakar, akan kami berikan hadiah. Hidup atau mati, bawa kembali kepalanya. Kalau bawa kembali berarti udah terputus leher. Hidup atau mati. Apa hadiahnya ibu? 300 ekor nggak cukup, tambah lagi 300 budak. Nggak cukup, tambah lagi 300 gadis mata biru dari Romawi Eropa. Pemuda mana yang tidak mau tuh? Berebutan pemuda kota Mekah mau kejar kepala Nabi dengan Abu Bakar. Satu ekor onta berapa ibu harganya? Anak antum pernah beli onta? Lemah paduk. 15 juta. Maunya onta 25 juta. Onta yang paling montok, onta yang paling bergizi, yang paling besar 35 juta ibu. Kalau ibu mau bayar dam, karena ibu berangkat haji itu haji tamattu harus bayar dam. Kalau ibu mampu, yaitu damnya ibu beli onta, yaitu dam, denda,
haji tamattu, ibu niatkan itu beli onta, harganya 35 juta. Itu untuk kepala Nabi Muhammad 300 ekor onta. Kali satu ekor onta 35 juta kali 300 berapa M? Berapa miliar ibu? Nah, nanti ambil pulang ke rumah, ambil kalkulator ya. Kata Tengku Irfan, satu onta 35 juta, nyawa Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, satu kepala dua kepala itu 300 ekor onta. 35 juta kali 300 ekor onta. Berapa miliar? Tambah lagi dengan 300 budak, tambah lagi dengan 300 perempuan-perempuan budak yang bermata biru dari Eropa. Nah, itu mahal sekali ibu. Jadi ini nyawa Nabi. Ini resiko perjuangan Nabi. Jadi kepala Nabi itu sudah dihargakan. Bahasa Inggrisnya wanted, orang yang diburu. Atau bahasa kepolisian DPO. Apa? Masuk dalam daftar pencarian orang. Diburu hidup atau mati. Jadi ini ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah dah selesai, enaklah kita sekarang berdakwah, enaklah sekarang kita baca Al-Qur'an, enaklah sekarang kita ibadah, enaklah sekarang kita baca-baca wirid. Enggak ada lagi yang menentang. Cuma penyakit zaman sekarang ini umat Islam apa? Bu'o. Ya, bu'o. Nah, dua boh penyakit. Kenapa kita tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Nabi? Dua boh. Yang pertama, bu'o, yang kedua, takabur. Takabur apa arti je, Pak? Embong. Embong. Yang kenya embong kan? Bo'o. Embong bo'o. Karak saban penduanya. Ya, monyo kasal. Monyo sombong hana obat kecuali taubat. Monyo malas hana obat kecuali harus berubah. Jadi kalau ibu-ibu rajin bisa kalah bapak-bapak. Kenapa? Karena tidak ada grup wirid Yasin bapak-bapak. Yang selalu grup wirid Yasin ibu-ibu. Sebenarnya wirid Yasin itu yang pimpin bapak-bapak. Ibu-ibu di sana tuh, di ruang dalam. Bapak-bapak di sini. Ayo sama-sama baca. Atau masing-masing punya grup masing-masing. Wirid Yasin bapak-bapak, wirid Yasin ibu. Tapi bapak-bapak merasa yang penting ibu-ibu sudah, kami dah cukup. Dapat limpahan doa daripada ibu-ibu saja. Jadi bapak-bapak ini cuma mengharap limpahan doa keberkahan istri. Karena kenapa? Kalau istri beramal soleh, suami juga dapat pahala. Kalau istri berbuat maksiat, suami juga dapat dosa. Jadi selalu dapat tampiasan, dapat percikannya suami. Maka inilah penyakitnya suami malas baca wirid Yasin. Kenapa? Itu karena dia cuma dia udah bersyukur udah dapat tampias, yaitu percikannya. Kemudian dikatakan juga di dalam situ. Nah, apa dikatakan dalam Al-Qur'an? Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Terdengar ucapan salam daripada Tuhan mereka. Allah Ta'ala menyampaikan salam bahagia kepada mereka yang sudah berhasil sukses kembali ke kampungnya, tidak tersesat masuk di dalam neraka. Tadi kan kita sudah cerita, kita ini pulang kampung nanti jangan sesat. Jangan nanti kalau udah lama pulang kampung, jangan waktu mau pulang tersesat. Akhirnya bukan masuk ke kampung sendiri, masuk ke kampung orang mana? Yaitu negeri neraka. Akhiratnya ada dua, ada kampung neraka, ada kampung surga. Siapa yang ikut petunjuk, dia masuk surga, tidak akan jauh daripada api neraka. Kemudian dikatakan juga di situ, dikatakan Allah Ta'ala menyampaikan juga, ini yang paling penting ibu ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami beri rezeki umur panjang, nunakkishu fil khalqi, maka kami kurangkanlah nikmat yang lain dari fisiknya. Ya, ibu betul tidak? Umur panjang itu nikmat bukan? Umur panjang nikmat atau bukan? Umur panjang itu nikmat. Tapi setiap diberikan tambahan umur panjang, ditambah nikmat umur, dikurangi nikmat badan. Betul tidak? Betul. Contoh yang mana ibu? Sakit uut. Belum. Mata mulai kabur. Tapi umur panjang lah ju. Umur tambah ju. Tambah tua. Dari anak karena cucu, dari cucu karena
Kana cicit, dari cicit kana lom. Tapi nyakanya ditambah kullama nu'ammirhu nunazid kullama nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, maka kami kurangkan yaitu rezeki yang lain pada tubuh daripada hamba. Yang terakhir itu ibu harus perhatikan juga tuh, ada ancaman dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu diancam apa kita? Disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwa wa tukallimuna wa tashhadu bima. Pada hari itu kami tutup, kami gembok, kami kunci, kami resleting mulut-mulut mereka. Jadi mulut nggak bisa ngomong lagi, Bu. Mulut-mulut pendusta, mulut-mulut pengkhianat, mulut-mulut tukang gosip, mulut-mulut tukang fitnah, mulut-mulut tukang adu domba, mulut-mulut tukang caci maki, mulut-mulut yang tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali mulut itu membicarakan aib, kekotoran, kejorokan, makian, caci maki. Tidak ada mulut itu mengeluarkan kebaikan sedikit pun. Pada hari itu kata Allah Ta'ala, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, kami gembok mulut-mulut mereka, kami resleting mulut-mulut mereka. Bahasa kasarnya apa? Kami jahit mulut-mulut mereka. Kalau ibu pernah luka, kemudian ternganga, misalkan robek kaki kita, gimana kita sambung supaya dia menyatu? Dijahit. Mulut itu akan dijahit sama Allah Ta'ala. Bagaimana mau bicara lagi? Ditanya, hei fulana, sudahkah engkau salat? Dia jawab, sudah ya Allah. Nggak bisa. Udah dijahit mulutnya. Nggak bisa lagi ngomong. Jadi yang bicara pada hari itu bukan lagi mulut, tetapi yang bicara pada hari itu apa? Wa tukallimuna aydihim, kami buat tangan-tangan mereka yang berbicara. Tangan-tangan ini pernah tampar anak yatim, padahal anak yatim itu dikasih ke dia supaya dia rawat, tapi yang dia target hanya harta warisan anak ya. Anak tuh selalu dipukul, tidak pernah dikasih sayang. Tangan-tangan yang seperti itu, tangan-tangan itulah kelak yang akan bicara, ya Allah, saya pernah pukul anak yatim, padahal anak itu dititipkan oleh saudara untuk saya rawat, tapi saya ambil hartanya, saya pukul anak yatim tersebut dengan semena-mena. Kemudian dikatakan wa tashhadu arjuluhum, tidak bisa lagi bicara. Ditanya, pernahkah engkau datangi masjid? Pernahkah engkau datangi musalla? Pernahkah engkau datangi majelis zikir, majelis wirid, majelis taklim? Mau dia bilang dengan mulutnya, artinya iya, tapi tidak bisa. Udah dijahit mulutnya. Kakinya bicara, ya Allah, saya selalu diajak ke tempat maksiat. Maka yang bicara adalah kaki. Kaki itu tahu di mana perginya selama dipakai oleh si hamba. Dengan semua apa yang mereka kerjakan, maka tangan, kaki, dan semua anggota tubuh diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi saksi dan diberikan yaitu kekuatan untuk berkata-kata. Jadi mata akan bicara, telinga apa yang didengar dia akan mengaku, hidung apa yang dicium akan mengaku, apalagi tangan, kaki, dan semua anggota tubuh akan menjadi saksi atas semua apa yang pernah kita kerjakan. Sehingga kita sendiri marah. Tangan, kenapa kau mengaku-mengaku? Kaki, kenapa engkau sebut aib kami, aib kita tuh, nanti kita diazab. Mata, kenapa engkau bicara? Pada hari itu Allah katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahim. Hari ini kami enggak kasih kesempatan mulut bicara. Yang harus bicara di sini adalah mata, hidung, telinga, dan semua anggota tubuh yang pernah beramal soleh dan yang pernah beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir sebelum kita tutup. Pernah Nabi mau tidur malam, Nabi menasihati Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri yang keberapa? Istri yang keberapa? Berapa orang istri Nabi Muhammad, Ibu? 11. Ya, 11. Ada yang sudah dicerai juga. Dari 11 itu ada yang sudah dicerai. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah. Ini Aisyah, Nabi punya istri yang paling disayang. Tapi yang lain nggak cemburu, ya, yang lain tidak cemburu. Walaupun Nabi sayang sama Aisyah dibandingkan yang lain. Jadi kan satu malam Nabi itu mau masuk kamar Aisyah tidur. Nabi nasihati Aisyah, Aisyah, jangan engkau tidur Aisyah. Jangan engkau tidur sebelum kau khatamkan Al-Quran 30 juz. Bingung Aisyah. Yang kedua, Aisyah, jangan engkau tidur Aisyah
sebelum engkau mendapatkan syafaatku dan syafaat Nabi dan Rasul sebelumku. Wah, tambah bingung bagaimana dapatkan pertolongan Nabi-Nabi. Oh, Nabi Muhammad okeylah suami saya. Tapi Nabi-Nabi yang lain, Isa, Adam, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Hud, bagaimana tuh dapatkan syafaat mereka? Aisyah, jangan engkau tidur Aisyah sebelum mendapatkan ridho daripada semua umat Islam, baik muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tambah bingung, kan rame. Umat Islam kan rame seluruh dunia. Nah, bagaimana kami, kata Aisyah, akan mendapatkan yaitu ridho mereka? Yang terakhir, Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mendapatkan pahala haji dan Bagaimana saya mau tidur ini? Harus berangkat haji dulu, harus umrah dulu. Itu kan banyak pekerjaannya. Tawaf, sa'i, tahallul, merempar jumrah, wukuf di Arafah. Kan banyak. Hanya Aisyah mengata, ya Rasulullah, ya kibancar alon peganya Rasulullah. Kahanawate malamnya. Kahana mungkin segalomku kupubuknya Bandung. Maka Rasulullah katakan, untuk mengkhatamkan Al-Quran, mendapatkan pahalanya itu mengkhatamkan Al-Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Maka mangqara al-ikhlasa salasa marrat, siapa yang membaca al-ikhlas 3 kali, faka'annahu khatamal Quran, maka kata Nabi, dia seolah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi jangan pandang enteng baca sama dia. Karena ada hadis Nabi mengatakan, jangan pernah menganggap enteng baca sama dia. Kenapa? Karena dalamnya membaca al-ikhlas. Tadi kita baca berapa kali al-ikhlas? Ibu ada hitung tadi? Ada 33 kali kita baca al-ikhlas. Sedangkan 3 kali pahalanya seolah sama seperti 1 kali mengkhatamkan Al-Quran. 33 kali, hitung sendiri berapa kali khatam. Seolah-olah pahalanya seperti itu. Jadi yang kedua, membaca al-ikhlas ini pahalanya utama, Ibu. Ada seorang sahabat meninggal di kota Madinah. Nabi sedang perang di Tabuk. Perbatasan antara Madinah dengan Tabuk itu jaraknya 10 kilo. Nabi di Tabuk nih, sedang di tenda, sedang perang. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Di belakang Jibril ada 70.000 orang malaikat. Bukan sedikit, Ibu. Maka Nabi dibantu dalam perang Tabuk itu 70.000 malaikat, yaitu tentara yang tidak Jadi jangan pikir ulama kalau berjuang di medan jihad itu tidak ada tentara-tentara Allah Ta'ala yang tidak nampak. Ada, Ibu. Kenapa Cut Nyak berani? Kenapa Teguh Umar berani? Kenapa Laksamana Malahaya itu berani? Kenapa Panglima Polem itu hebat sekali dalam perang? Perang mereka menghadapi penjajah Belanda itu. Kenapa penjajah Belanda ketakutan? Karena mereka berzikir ketika mereka hendak dan sebelum berjihad, mereka sudah taubat nasuha, udah mandi taubat, udah istighfar banyak-banyak, udah sholawat banyak-banyak, udah minta ampun, minta maaf kepada tetangga, udah bersih semuanya. Mereka siap untuk menjemput syahid fi sabilillah. Kalau udah pergi perang kan sudah artinya udah siap meninggal. Berarti mereka sendiri yang mencari meninggal tuh. Tapi kalau dibunuh, ya mereka sudah siap. Karena syahid fi sabilillah itulah yang dituju. Tapi kenapa mereka selalu kalah? Orang Belanda kalah, orang kafir kalah, pasukan mereka rame, senjata mereka canggih. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena di belakang para mujahidin itu, karena mereka berjihad karena Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh zikir, malaikat itu senantiasa membantu atas perintah Allah. Itu contohnya tuh, Allah menurunkan dalam perang Tabuk itu 70.000 malaikat di bawah komando Jadi pada waktu turun, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Nabi Muhammad keluar. Ya Muhammad, Assalamualaikum, ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad keluar dari tenda. Kan Nabi Muhammad ini kan panglima perang. Dia Nabi, tapi dia panglima perang juga, Ibu. Dia Nabi, tapi dia presiden juga dia. Karena dia pemimpin umat Islam. Dia Nabi, tapi dia juga orang tua. Jadi Nabi Muhammad ini mau dilihat dari semua sisi ada pada dirinya. Dia Nabi, tapi dia juga pedagang. Begitu kan? Dia Nabi, dia politikus. Dia Nabi, dia presiden. Macam-macam Nabi Muhammad semua sudah dijalani hidupnya. Jadi pada waktu malaikat Jibril memanggil Muhammad keluar, kemudian, ya Muhammad, perhatikanlah apa yang kami lakukan. Nabi Muhammad keluar dari tenda dalam perang Tabuk itu di padang pasir, Ibu. Karena menyambut yaitu orang-orang Romawi dari Italia mau perang di situ. Ini Nabi bukan perang saja dengan orang-orang Arab, tapi sudah pernah perang dengan orang Eropa, yaitu di perbatasan Tabuk. Tiba-tiba kata malaikat Jibril, perhatikan Muhammad. Maka kemudian Jibril menundukkan kepalanya. Jibril memiliki sayap. Sayapnya itu diletakkan di bumi.
Nah, itu kan kalau burung tuh dia berjongkok begini, sayapnya ditaruh kanan kirinya tuh ke bumi. Ibu pernah lihat malaikat Jibril? Insya Allah masuk surga, amin. Amin, insya Allah masuk surga, amin. Abah haraplah ya Allah mendapat masuk surga, bisa lihat malaikat Jibril itu dengan dua sayapnya. Saya juga ingin tengok tuh malaikat Jibril. Dah pas sudah taruh bawa begini, dan malaikat 70.000 itu semuanya juga menunduk, merendahkan diri mereka semuanya. Maka nampaklah dari kejauhan kota Madinah yang jaraknya itu 10 km, Ibu. Dari sini Belampidi ke mana itu 10 km kalau ala Labuan Haji? Tangan tak? Kira-kira Ibu kalau Ibu tengok di sini nampak nggak tangan-tangan? Nampak nggak orang-orang tangan-tangan? Ya ada di tangan-tangan. Nampak nggak? Tiba-tiba nampak itu penduduk yang ada di kota Madinah. Padahal Nabi ditabuk 10 km, Ibu. Itu kan terhalang dengan bukit-bukit, dengan gunung-gunung kan? Tapi bisa tembus pandang. Nah, yang terlihat apa? Ada sosok, yaitu sahabat Nabi yang tidak ikut perang, namanya Muawiyah, sedang disolatkan oleh ribuan malaikat, termasuk Jibril tersebut diperintahkan juga oleh Allah Ta'ala dengan 70.000 malaikat untuk yaitu solat jenazah. Nabi bingung, ya Jibril, apa amalan daripada Muawiyah ini sehingga sampai ribuan malaikat yang engkau pimpin ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk mensolatkan mereka. Maka kata malaikat Jibril sesudah solat, malaikat Jibril menjelaskan, ya Muhammad, ini karena Muawiyah sahabatmu ini mendawamkan. Apa arti mendawamkan? Mengistiqomahkan. Apa arti mengistiqomahkan? Mengkontinyukan. Artinya mengkekalkan membaca surat Qul huwallahu ahad. Duduk dia baca, berdiri dia baca, berbaring dia baca, sedang jalan dia baca, naik gunung dia baca, turun gunung dia baca. Asal bukan di tempat yang jorok, bukan kamar mandi sedang buang hajat, bukan. Asal dalam keadaan dalam keadaan suci dimanapun, selalu Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baik dengan jelas maupun dalam hati, selalu dia baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sedang tunggu pembeli misalkan di pasar, dia jualan di pasar, dia tunggu. Tapreh tapu buatnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum tidur begitu juga Ibu, enggak tahu mau baca ayat yang mana, dia baca terus Qul huwallahu ahad. Yang dia tahu Qul huwallahu ahad, yang dia hafal Qul huwallahu ahad, dia terus baca itu. Meninggal dunia 70.000 malaikat dipimpin oleh Jibril turun dari langit khusus untuk mensolatkan jenazahnya. Coba Ibu bayangkan bagaimana orang baca sama dia. Yang dia baca apa? Yang dia banyakkan baca apa? Qul huwallahu. Karena di situ ada Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi pengakuan kita ini lemah, nggak punya apa-apa. Kita ini lemah, menunjukkan kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini hanya bergantung kepada Allah. Berarti kita memuliakan Allah Ta'ala. Maka hamba yang sering membaca tersebut sama seperti dia menghinakan dirinya di hadapan Allah dan dia memuliakan, mengagungkan Allah. Maka Allah angkat derajat orang-orang yang merendah diri di hadapan Allah. Tapi kalau orang itu sombong, congkak di hadapan Allah Ta'ala, akan Allah hina dia. Belum di dunia, belum di akhirat, di dunia pun sudah dihinakan oleh Allah. Ini diantara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sudah dapat ilmunya Ibu kan? Yang pertama, jangan tidur sebelum baca Al-Ikhlas 3 kah? Yang kedua, jangan tidur sebelum membaca sholawat kepada Nabi dan para karena kalau kita baca kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Habibikal Mustafa Muhammad, terserah membaca salawat kepada Nabi Muhammad, tambah wa ala jamil anbiya wal mursalin, dan ke atas semua ke atas semua anbiya, para nabi, wal mursa, dan semua para rasul. Kita kirim salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala jami'il